Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Rahima M. Hayana dengan NIM 152111713010 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai potensi bahaya dan resikonya beserta upaya pengendalian resiko pada aktivitas di lingkungan sekitar, yaitu servis motor. Tahukah kamu bahwa aktivitas di lingkungan sekitar kita juga memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja? Sebelum kita membahas mengenai identifikasi potensi bahaya dan risiko beserta upaya pengendalian risiko pada 3 aktivitas di lingkungan sekitar, yuk kita cari tahu apakah itu potensi bahaya dan risiko beserta upaya pengendalian risiko tersebut. Jika kita membicarakan potensi bahaya dan risiko, maka kita akan langsung terpikirkan hazard dan risk. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu hazard ataupun risk? Hazard atau bahaya adalah sifat-sifat intrinsik dari suatu zat ataupun proses yang dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan. Definisi dari hazard atau bahaya mengindikasikan bahwa adanya suatu ancaman dan hazard bisa hadir tanpa resiko. Risk adalah suatu kemungkinan di mana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di atas individu ataupun kelompok yang terpapar dengan hazard. Hazard terdiri dari 2 tipe, yaitu safety hazard. Safety hazard adalah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya insiden ataupun injury baik pada manusia maupun pada proses kerja. Dan healthy hazard. Healthy hazard adalah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Yang perlu kita ingat adalah pekerjaan selalu diikuti oleh hazard. Pekerjaan dan hazard seperti 2 sisi koin mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Hazard terbagi menjadi 6 macam, yaitu mulai dari hazard mekanik. Hazard mekanik adalah potensi bahaya yang berasal dari benda-benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti benturan, terpotong, tertusuk, tersayat, tergores, jatuh, terjepit, ataupun yang lainnya. Hazard biologi. Hazard biologi adalah potensi bahaya yang berasal dari makhluk hidup, mikroorganisme, di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya racun, bakteri, jamur, virus, hewan berbahaya, parasit, dan kuman. Hazard fisika. Hazard fisika adalah potensi bahaya yang berasal dari kebisingan, iklim kerja, ventilasi, penerangan, getaran, tekanan udara, dan radiasi. Hazard kimia. Hazard kimia adalah potensi yang berasal dari bahan kimia dalam bentuk gas, cair, dan padat yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. Hazard ergonomi. Hazard ergonomi adalah potensi bahaya yang diakibatkan dari ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dengan pekerjanya. Dan hazard psikologi. Hazard psikologi adalah potensi bahaya yang berkaitan dengan aspek sosial psikologi maupun organisasi di lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak terhadap fisik dan mental pekerja. Setelah mengetahui apa itu hazard dan risk, yuk kita cari tahu apakah itu hierarki pengendalian resiko. Jika terdapat hazard, maka yang kita butuhkan atau perlukan adalah upaya pengendalian risiko.
Pada K3 terdapat hierarki pengendalian risiko yang mana terdiri dari 5 tahapan, yaitu eliminasi. Eliminasi adalah pengendalian risiko K3 untuk meminimalisir atau menghilangkan suatu bahaya. Substitusi. Substitusi adalah metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin ataupun barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Modifikasi engineering. Modifikasi engineering adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Administrasi. Administrasi proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Proses non-teknis ini diantaranya seperti pembuatan prosedur kerja, pembuatan aturan kerja, dan lain-lain. Dan APD. APD adalah alat pelindung diri yang mana tidak menghilangkan sumber bahaya, sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing yang memakai APD. Aktivitas kedua yang akan kita bahas yaitu aktivitas servis motor. Pada video tadi terlihat seseorang yang sedang menservis motor menggunakan alat bor Godrez drill. Pada aktivitas tersebut dapat kita ketahui terdapat potensi bahaya yang dikarenakan oleh beberapa faktor. Potensi bahaya dan risiko beserta pengendalian risiko pada aktivitas tersebut adalah bekerja menggunakan alat yang komponennya dapat berputar. Resikonya yaitu jari-jari pekerja bisa terjepit jika tidak berhati-hati. Alat yang berputar tidak dapat dihilangkan karena merupakan suatu kesatuan komponen alat. Alat yang berputar tidak dapat digantikan karena merupakan suatu kesatuan komponen alat. Alat tersebut dapat dimodifikasi dengan menggantikan tenaga manusia menggunakan teknologi robot. Pemberian SOP pada alat dan label awas terjepit pada alat atau kemasan alat. Pekerja memakai sarung tangan sesuai dengan pekerjaannya. Alat berbahan keras dan cukup berat. Resikonya yaitu jika pekerja lengah dan tidak pas saat memegang alat, maka akan tertimpa kaki pekerja. Alat tidak dapat dihilangkan karena merupakan komponen alat untuk bekerja. Alat tidak dapat diganti karena merupakan komponen alat untuk bekerja. Namun, mungkin pekerja dapat menggunakan alat yang memiliki fungsi yang sama namun memiliki beban yang lebih ringan. Alat tersebut dapat dimodifikasi dengan menggantikan tenaga manusia menggunakan teknologi robot. Pemberian SOP pada alat dan mensosialisasikan pekerja pada tempat kerja untuk fokus saat bekerja. Pekerja memakai sarung tangan yang sesuai atau tidak licin agar tidak mudah jatuh dan menggunakan sepatu safety agar aman saat tertimpa kaki. Alat menimbulkan suara yang bising. Resikonya yaitu
Pekerja dapat terganggu pendengarannya dan dapat mempengaruhi kesehatan pendengaran pekerja. Suara yang timbul tidak dapat dihilangkan karena akan selalu muncul pada proses pekerjaan. Suara yang timbul tidak dapat digantikan karena akan selalu muncul pada proses pekerjaan. Alat tersebut mungkin dapat dimodifikasi dengan meminimalisir bunyi bising yang ditimbulkan. Pemberian SOP pada alat dan tempat kerja serta mewajibkan pekerja untuk memakai earplug. Pekerja memakai earplug. Alat terkena rembesan oli. Resikonya yaitu pekerja yang memegang alat tersebut akan bersentuhan langsung dengan oli yang dapat mengakibatkan iritasi ataupun gatal. Oli yang merembes dapat dihilangkan atau dicegah dengan mengganti sel yang bocor sehingga oli tidak merembes. Oli tidak dapat digantikan. Oli tidak dapat dimodifikasi. Pekerja dapat menghimbau pemilik kendaraan untuk mengganti sil secara berkala dan pada tempat kerja selalu dihimbau untuk menggunakan APD berupa sarung tangan safety. Pekerja memakai sarung tangan sesuai dengan pekerjaannya, yaitu sarung tangan yang digunakan tidak mudah tembus ke kulit jika terkena cairan seperti oli. Oli yang berserakan di lingkungan kerja. Resikonya yaitu oli merupakan zat yang mudah terbakar sehingga jika terkena sumber api dapat menyebabkan kebakaran. Oli tidak dapat dihilangkan karena dibutuhkan dalam tempat kerja tersebut. Namun, oli-oli yang tumpah dapat dihilangkan dengan dibersihkan secara berkala. Oli tidak dapat digantikan karena dibutuhkan dalam tempat kerja tersebut. Oli-oli yang ada pada tempat servis tersebut seharusnya ditata dengan rapi. Pemberian label pada tempat oli seperti bahan mudah terbakar, pemberian SOP pada pekerja untuk tidak menyalakan korek atau merokok pada area tempat oli-oli berada, dan membersihkan tempat bekerja secara berkala. Pekerja memakai sepatu safety agar tidak terpeleset jika melewati oli-oli yang berserakan atau tumpah. Pekerja saat bekerja cenderung duduk dengan durasi waktu yang lama. Resikonya, jika pekerja duduk terlalu lama, maka akan mengalami sakit punggung. Posisi pekerja yang duduk dapat dihilangkan, yaitu pekerja reparasi dapat dilakukan dengan posisi berdiri. Mengganti aktivitas pekerjaan yang duduk dengan cara berdiri apabila memungkinkan. Jika posisi pekerjaan menjadi berdiri, perlu dilakukan modifikasi pada bidang tempat kerja,
yaitu dengan menambahkan hidrolis untuk mengangkat posisi media kerja, sehingga pekerja dapat memposisikan sesuai dengan postur tubuhnya. Memberikan waktu istirahat pada pekerja agar pekerja tidak harus berada pada posisi yang sama pada waktu yang lama. Pekerja memakai sepatu safety shoes yang empuk dan nyaman. Dengan demikian, diharapkan para pekerja memiliki kesadaran atau meningkatkan kesadarannya untuk mengetahui apa itu potensi bahaya dan risiko di lingkungan kerjanya beserta upaya pengendalian risiko sehingga dapat meminimalisir adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berucap ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.